Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'u ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang thalabah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap lapisan puja, marilah sama-sama kita nyepuo kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang senantiasa menyurahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Sehingga dengan ada rahmat, nikmat dan karunia-Nya, kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia rayanya. Selanjutnya, selaut beriring salam, marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang rela berkorban demi apapun dalam mempertegakkan bendera Islam, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang seiring bahu dan seayunan langkah dalam mengibarkan bendera tersebut. Salat dan salam pula kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama-ulama yang mukhtabar, yang mandang negubah ungu oleh Allah sirasa patih di atas permukaan bumonyo sebagai lampu penerang bagi kita nyoban Bandung. Selanjutnya, ta'lim wal ikraman nolong tuan yang pertama sekali kepada abi rohani kita bersama ma'a keluarga, dan kepada rais am ma'a keluarga, dan kepada seluruh dewan guru yang sumubut urau malam maupun yang sumubut subuh, dan yang saya hormati kepada seluruh thalabah-thalabah yang masih bernaung di bawah Madinatul Diniyah Nurussalam yang dia cintainya, dan yang mulia kepada Dewan Hakim yang sedang mengadili kami dengan seadil-adilnya. Hadirin kaum muslimin sidang thalabah Dewan Hakim yang mulia, namun dalam kesempatan yang paling singkat ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa syarahan singkat yang mudah-mudahan bermanfaat kepada saya sendiri dan kepada kaum muslimin sidang thalabah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berjudul loyalitas seorang mukmin dalam amar ma'ruf nahi munkar. Hadirin kaum muslimin sidang thalabah Dewan Hakim yang mulia, amar ma'ruf nahi munkar adalah sebuah frasa atau susunan kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan untuk mengajak atau menganjurkan perkara-perkara yang baik dan mencegah perkara-perkara yang buruk bagi manusia. Frasa ini
atau amar ma'ruf nahi mungkar adalah syariat Islam yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Luqman ayat ke-17, diceritakan tentang nasihat Luqman kepada anaknya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan kebaikan dan cegahlah mereka daripada kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabaka, dan bersabarlah di atas apa saja yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara-perkara yang diwajibkan. Hadirin kaum muslimin sidang talabah Dewan Hakim yang mulia, seperti yang kita tahu, di akhir zaman yang seperti ini pasti banyak terjadinya kemungkaran, kezaliman, kekufuran dan kemusyrikan di mana-mana. Bahkan terjadinya kemungkaran, terjadinya kezaliman di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, terjadinya perzinaan di atas masjid, terjadinya pembunuhan dan penembakan di dalam masjid dan lain sebagainya. Oleh karena demikian, kita sebagai mukmin harus mempunyai loyalitas atau kepedulian untuk senantiasa menjaga dan memelihara amar ma'ruf nahi munkar. Dikarenakan sekalipun banyaknya orang yang soleh di atas permukaan bumi ini, banyaknya orang yang baik di atas permukaan bumi ini, namun bila suatu kemungkaran dan kezaliman masih merajalela, maka siksa Allah tetap akan menimpa kepada kita semua. Dikarenakan siksa Allah tidak terkhusus kepada orang-orang yang zalim saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Anfal ayat ke-25 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah diri kalian dari siksa, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, yang tidak terkhusus menimpa orang-orang yang zalim saja. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah sesungguhnya siksa Allah itu sangatlah pedih. Hadirin kaum muslimin sidang talabah Dewan Hakim yang mulia, oleh karena demikian, cegahlah kemungkaran, cegahlah kezaliman, sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda Rasul dalam hadis yang dinukil dari Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayat oleh Al-Imamul Muslim yang berbunyi, man ra'a minkum munkaran fayughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, melihat kezaliman, maka ubahlah biyadihi, dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, jika tidak sanggup mengubah dengan tangan, maka ubahlah bilisanihi, dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, jika tidak sanggup mengubah dengan lisan, maka ubahlah dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, dan bermula demikian itu adalah selemah-lemah iman. Oleh sebahagian ulama mengartikan fa illam yastati' fa bilisanihi fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman, kalau tidak sanggup mengubah dengan lisan, maka ubahlah dengan hati, dan bermula demikian itu adalah selemah-lemah iman. Oleh sebahagian ulama yang lainnya mengartikan kalau tidak sanggup dengan lisan, maka ubahlah dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, dan bermula demikian itu berlipat-lipat ganda iman. Timbul pertanyaan, kenapa dikatakan berlipat-lipat ganda iman? Oleh sebahagian ulama yang lain menjelaskan bahwa mengubah suatu kemungkaran dengan hati adalah perbuatannya Allah, bukan pekerjaan kita.
Tatkala kita mengubah suatu kemungkaran dengan tangan atau dengan lisan, itu perbuatan kita. Akan tetapi tatkala kita mengubah suatu kemungkaran dengan hati, maka berdoalah kepada Allah. Allah lah yang maha kuat, Allah lah yang maha bijaksana, Allah lah yang maha mengubah suatu kemungkaran menjadi kebaikan. Maka oleh sebahagian ulama yang lain menjelaskan mengubah suatu kemungkaran dengan hati adalah berlipat-lipat ganda iman, bukan selemah-lemah iman. Hadirin kaum muslimin sidang talabah Dewan Hakim yang mulia. Oleh karena demikian, Al-Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang terkumpul 3 sifat dalam diri seseorang, maka sempurnalah imannya. Yang pertama, orang yang memerintahkan kepada kebaikan dan ia juga mengerjakannya. Yang kedua, orang yang melarang suatu kemungkaran dan ia juga tidak mengerjakannya. Yang ketiga, melakukan dan mengerjakan hal-hal yang sudah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang talabah Dewan Hakim yang mulia. Oleh karena demikian, kewajiban kita sebagai umat untuk mempertegakkan dan mempertahankan amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat ke-104 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa takum minkum ummatun yad'u ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat itu menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang baik dan mencegah daripada yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin kaum muslimin sidang talabah Dewan Hakim yang mulia. Oleh karena demikian, Al-Imamul Ghazali mengajarkan kita tentang bagaimana caranya mengubah suatu kemungkaran. Namun ada 5 faktor menurut Al-Imamul Ghazali cara mencegah suatu kemungkaran. Hadirin kaum muslimin sidang talabah Dewan Hakim yang mulia. Yang pertama, kata Al-Imamul Ghazali, at-ta'rif, artinya memberitahu atau memperkenalkan mana yang hak, mana yang batin, mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan, serta memberitahu Al-Quran dan hadis dan sunnah adalah sebagai pedoman hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Imamul Ghazali berkata, al-wa'u bil kalamil latif, menasehati dengan perkataan lemah lembut. Namun bila yang kedua ini tidak mempan, beralihlah dengan tingkatan yang ketiga, yaitu as-sabbu wa ta'if, artinya memaki-maki atau mencela dengan keras. Artinya bila seseorang mengerjakan kebaikan, mengerjakan keburukan, maka jangan pernah orang tersebut kita biarkan dan orang tersebut kita memaki-maki. Tetapi dalam faktor yang ketiga ini tidak diperbolehkan menggunakan kata-kata keji, kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak sopan. Juga tidak diperkenankan memanggil seseorang dengan kata-kata hai fasik, hai munafik, bahkan kata-kata hai kafir dan lain sebagainya. Namun bila yang ketiga ini tidak mempan, maka beralihlah dengan tingkatan yang keempat, yaitu al-man'u bil qahar, memaksa secara langsung. Artinya bila seseorang peminum khamar, hancurkanlah botol khamarnya. Bila seseorang pemain judi, hancurkanlah tempat perjudiannya. Hadirin kaum muslimin sedang talabah Dewan Hakim yang mulia. Itu yang keempat. Yang kelima, at-takhwifu wa tahdidu bil darbi, dengan cara menakut-nakuti atau mengancam-ancam dengan ancaman pukulan. Namun bila yang kelima ini juga tidak mempan, maka berdoalah kepada Allah. Allah lah yang maha mengubah suatu kemungkaran menjadi suatu kebaikan. Namun bila ini tidak kita cegah, kemungkaran tidak kita cegah, kebaikan tidak kita perintahkan, maka kata Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, orang yang tidak memerintahkan kepada kebaikan
dan tidak melarang suatu kemungkaran, maka ia seperti orang yang mencampakkan kitabullah di belakang punggungnya. Hadirin kaum muslimin sidang talabah Dewan Hakim yang mulia, alhasil atau kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari syarah singkat tadi, kita sebagai mukmin harus mempunyai loyalitas atau kepedulian untuk senantiasa menjaga dan memelihara amar ma'ruf nahi munkar. Dikarenakan sekalipun banyaknya orang yang soleh di atas permukaan bumi ini, banyaknya orang yang baik di atas permukaan bumi ini, namun bila suatu kemungkaran dan kezaliman masih merajalela, maka siksa Allah tetap akan menimpa kepada kita semua. Oleh karena demikian, kita sebagai umat wajib menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang baik, dan mencegah daripada yang mungkar, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Mungkin hanya keehno yang dapat ulun tuan sampaikan, di mana kadang terdapat kekurangan dan kesalahan nyo disebabkan oleh kebodohan ulun tuan sendiri. Dan ya Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.